kehadiran pribadi tergugat di sidang awal tidak mutlak wajib atau cukup tergugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti gugatan sederhana atau aturan yang mengharuskan tergugat untuk hadir langsung. Jadi di sini kehadiran pribadi tergugat di awal sidang tidak wajib dalam hukum acara perdata. Namun terdapat pengecualian seperti dalam gugatan sederhana, di mana dalam gugatan sederhana diwajibkan hadir. Gitu. Nah, kemudian mengenai posisi hukum tergugat, jika tergugat atau turut tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua kali. Pemanggilan tersebut harus sah dan patut. Jika setelah pemanggilan keduanya tidak hadir juga, maka hakim pada sidang berikutnya dapat melanjutkan persidangan dengan putusan perstek atau tanpa hadirnya tergugat. Itu. Jadi di sini jika tergugat atau turut tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika tetap tidak hadir juga, maka pengadilan dapat melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan perstek. Nah, tergugat atau turut tergugat dapat mengajukan perlawanan apabila tidak hadir, yang disebut perjet terhadap putusan perstek tersebut. Gitu. Nah, apabila tergugat hadir di persidangan, tetapi turut tergugat yang tidak hadir, maka hakim akan mengundur sidang dan memanggil kembali turut tergugat tersebut. Jika setelah pemanggilan ulang atau turut tergugat tetap tidak hadir, maka majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara. Nah, gitu ya. Di dalam hukum acara perdata, kehadiran langsung tergugat sangat penting untuk memperkuat argumentasi atau pembelaan hukumnya. Etikat baik tergugat untuk hadir secara langsung dapat membantu beberapa hal. Misalnya, kehadiran secara langsung memungkinkan tergugat untuk secara langsung menjawab pertanyaan hakim dan menjelaskan poin-poin penting dalam pembelaannya. Ini dapat membantu hakim yang lebih jelas dalam kasus tersebut. Tergugat juga dapat menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya, baik berupa dokumen, saksi, atau bukti yang lainnya. Tergugat juga dapat berkomunikasi secara langsung dalam persidangan. Hal ini juga dapat membantu proses persidangan. Nah, etikat baik dalam proses hukum adalah hal yang sangat penting. Tergugat yang berikat baik akan lebih mudah mengungkapkan fakta-fakta persidangan dalam pembelaannya. Etikat baik juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Hakim di sini memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses persidangan meskipun salah satu pihak, misalnya tergugat yang tidak hadir, asalkan pemanggilan itu sudah sah dan patut. Pemanggilan sidang harus dilakukan dengan patut, yaitu sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jadi, hakim tetap dapat memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, asalkan pemanggilan sudah dilakukan dengan patut. Jadi di sini, hakim memiliki kewenangan untuk memproses perkara meskipun ada pihak yang tidak hadir
asalkan pemanggilan dilakukan dengan benar. Mengenai mediasi, bahwa mediasi ini sangat penting bagi para pihak dalam perkara wan prestasi karena menawarkan cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Mediasi juga memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang lama. Jadi ada win-win solution di sini. Mediasi ini dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, mediasi juga dapat membantu menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat mengurangi resiko konflik di masa depannya, sehingga menjalin hubungan silaturahim antara para pihak. Nah, di sini juga para pihak memiliki kendali yang penuh atas proses dan hasil mediasi tersebut, sehingga mereka dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang dicapai sesuai dengan kepentingan mereka dengan bantuan mediator. Nah, adapun proses mediasi di sini bahwa proses mediasi biasanya dimulai dengan perundingan antara mediator dengan para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan antara pihak sendiri dengan bantuan mediator. Jika dianggap perlu mengadakan kaukus. Kaukus itu perundingan kepada salah satu pihak tanpa didengar dengan pihak lain, begitu pula sebaliknya bergantian. Jika mediasi ini berhasil, kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan ini dapat dikukuhkan oleh hakim sebagai suatu putusan perdamaian. Tuh. Putusan perdamaian ini nilainya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah ingkrah, di mana putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial atau dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi isi putusan tersebut. Jadi di sini mediasi ini sebagai alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan sengketa uang prestasi karena dapat memberikan solusi yang efisien, murah, dan dapat menjaga hubungan antar para pihak. Dengan melibatkan mediator, mengikuti mekanisme mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan dan mencegah sengketa berlanjut ke pengadilan. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi atau tidak lengkap, biasanya mediator akan berusaha mengagendakan kembali pertemuan berikutnya dan mencari solusi lain untuk penyelesaian sengketa. Memang kehadiran semua pihak sangat penting dalam hal proses mediasi. Proses mediasi ini memerlukan kehadiran semua pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang efektif. Nah, mediator dapat mengatur ulang mediasi atau mencari alternatif lain. Ketidakhadiran dalam proses mediasi dapat dianggap sebagai etikat kurang baik dalam proses mediasi. Makanya disarankan mediasi ini diharapkan hadir dalam proses mediasi. Nah, apabila mediasi tidak berhasil, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi ini telah gagal dan memberitahukannya kegagalan tersebut kepada ketua majelis hakim. Nah, selanjutnya tentang opini publik. Secara umum,
publik memang boleh menilai ketidakhadiran tergugat sebagai bentuk menghindar atau tidak kooperatif, meskipun secara hukum sah untuk diwakilkan. Namun, penilaian ini bersifat subjektif dan tidak mengikat secara hukum. Itu. Nah, jadi meskipun ketidakhadiran tergugat bisa memberikan kesan negatif di mata publik, penilaian tersebut tetap bersifat subjektif. Penilaian yang tepat harus dilihat dari sudut pandang hukum dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik ketidakhadiran tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.